Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Para kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Berdasarkan viralnya sebuah lagu yang liriknya tentang Rasulullah SAW bersama dengan Aisyah. Bagaimana kisah sebenarnya Aisyah bersama dengan Rasulullah SAW? Sifat dan sikap Aisyah terhadap Rasulullah dan Rasulullah terhadap Aisyah. Saudaraku, sebagaimana telah kita ketahui bersama, Sayyidina Aisyah merupakan salah satu daripada istri Rasulullah SAW setelah wafatnya Siti Khadijah. Banyak sekali riwayat-riwayat yang menjelaskan tentang keistimewaan Rasulullah SAW bersama Sayyidina Aisyah. Aisyah ini berasal dari keturunan yang baik, anak daripada Abu Bakar Siddiq, sahabat Rasulullah SAW. Aisyah merupakan satu-satunya istri Rasulullah SAW yang masih kanak-kanak. Bahkan Aisyah dinikahi oleh Rasulullah SAW dalam usianya masih kecil. Sebenarnya bukan hal yang mudah bagi Rasulullah SAW untuk beradaptasi dengan Aisyah, yang pada saat itu Aisyah ini merupakan masih anak-anak, masih meninggalkan kekanak-kanakannya ini. Aisyah dibiarkan oleh Rasulullah SAW untuk menghirup sisa-sisa masa kanak-kanaknya, baik tentang pola pikirnya, mengaturnya, tingkah laku bermainnya, dan lain sebagainya. Saudaraku seiman dan seagama, yang harus kita garis bawahi bahwa seorang Aisyah yang memang dia masih kanak-kanak butuh perawatan serta perlakuan khusus daripada Rasulullah SAW. Sehingga Rasulullah SAW tidak menuntun Aisyah berbuat sesuatu di luar batas daripada umurnya. Bahkan Rasulullah SAW memberikan kasih sayangnya, cintanya, dan kelembutannya melebihi daripada cinta, kasih sayang, dan kelembutan orang tuanya Siti Aisyah. Begitu juga kita, saudaraku sekalian. Kita memiliki seorang istri, mempunyai seorang kasih cinta. Berikanlah cinta, kasih sayang, kelembutan melebihi daripada orang tuanya. Kenapa? Karena kita telah mengambil ia dari orang tuanya. Saudaraku, semua yang dilakukan Rasulullah SAW agar hidup Aisyah berjalan sesuai dengan tabiat dalam dirinya. Tak ada intervensi ataupun paksaan kecuali yang menyangkut dengan larangan dan yang melanggar dengan hukum syara. Rasulullah SAW, saudaraku, tidak pernah memusnahkan keinginan, kemauan daripada Aisyah. Bila Rasulullah SAW mendengarkan keinginan dari Aisyah yang tidak sesuai dengan keinginannya, Nabi melakukan pemberian nasihat, tidak dengan cara kasar dan memaki sedikit pun, saudaraku. Inilah sikap Rasulullah SAW terhadap Aisyah. Bagaimana dengan kita di saat kita memiliki seorang istri, di saat kita memiliki orang yang kita sayang? Pernahkah kita memberikan nasihat ketika mereka menginginkan sesuatu yang tidak layak bagi mereka? Cobalah untuk kita selaku umat yang beragama dengan agama Islam, yang berpedoman kepada Al-Quran dan Hadis, untuk mengikuti jejak Rasulullah SAW. Coba kita melihat bagaimana Rasulullah SAW memperlakukan istrinya. Saudaraku seiman dan seagama, di suatu kesempatan Aisyah keluar bersama Rasulullah SAW. Rasulullah mengajak
Aisyah bertanding lari untuk yang kedua kalinya, setelah sebelumnya mereka pernah melakukan pertandingan tersebut ketika akan pergi ke Madinah. Namun untuk kali ini, pertandingan lari tersebut dimenangkan oleh Rasulullah SAW. Aisyah kalah, disebabkan tubuh daripada Aisyah sudah padat dan berisi. Aisyah tercemberut, saudaraku sekalian. Tetapi Rasulullah SAW memberikan senyuman. Dikenangnya bahwa dulu Aisyah menang, tetapi kali ini Rasulullah SAW yang menang. Nabi sangat mengenal seluk-beluk daripada jiwa Aisyah. Tahu kapan jiwanya sensitif, tahu kapan jiwanya bahagia. Pada suatu hari Rasulullah SAW berkata kepada Aisyah, "Apa kata Rasulullah? Aku tahu kapan kamu marah, kapan kamu bahagia." Merasa heran Aisyah, bertanya kembali kepada Rasulullah SAW, "Bagaimana bisa mengetahui suasana hati yang aku sembunyikan begitu rapi?" Rasulullah lantas menjawab, "Jika sedang marah, kau bersumpah demi Tuhan Ibrahim. Jika hatimu sedang lapang, kau bersumpah demi Tuhan Muhammad." Aisyah tersipu, tawanya lepas tak terhan, saudaraku. "Demi Allah, wahai Rasulullah, hanya namamu yang tertinggal di hatiku." Sebagai seorang istri daripada Rasulullah SAW, Aisyah selalu memperhatikan perkataan dan perbuatan suaminya selama hidup. Seluruh tindak tanduk Nabi Muhammad SAW yang dirangkum dalam hadis menjadi jawaban atas persoalan kaum muslimin. Informasi dari Aisyah menjadi rujukan saat para ahli kebingungan atas kebenaran sebuah hadis. Saudaraku, karakter Sayyidina Aisyah membuat kedudukannya jauh lebih baik dibandingkan dengan wanita lain. Seperti yang pernah dijelaskan dalam sebuah hadis, an Abi Musa anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, "Fadlu Aisyah 'ala an-nisa'i ka fadli at-tarid 'ala sa'iri ta'am." Daripada Abi Musa, diambilkan daripada Nabi SAW, ia berkata, kedudukan Aisyah dibanding perempuan lain seperti tarid dan makanan lainnya. Tarid ini merupakan makanan yang berbahan daging domba. Kemudian masakan paling enak dan spesial di saat itu. Saudaraku, Aisyah mendampingi Rasulullah SAW hingga meninggal dunia. Dan juga setelah meninggalnya Rasulullah SAW, Aisyah mengikut mengambil alih dalam kepentingan umat dengan menyediakan informasi tentang praktik Islam sesuai ajaran Rasulullah SAW. Di suatu ketika, Aisyah pernah dituduh berselingkuh dengan pria bernama Sufyan bin Al-Mu'attal. Aisyah membela diri dengan mengatakan yang benar, namun tidak ada bukti yang mendukung pernyataan tersebut hingga gosip terus beredar di masyarakat luas. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat yang membuktikan kebenaran Aisyah, yang tidak seperti tuduhan kaum-kaum yang ada saat itu. Innal ladzina ja'u bil ifki 'usbatan minkum la tahsabuhu syarran lakum bal huwa khairul lakum likulli imri'in minhum maktasaba minal its walladzi tawalla kibrahu minhum lahu 'adzabun 'alim. Sesungguhnya orang-orang yang membawa berita bohong itu adalah dari golongan kamu juga. Janganlah kamu kira bahwa berita bohong itu buruk bagi kamu, bahkan ia adalah baik bagi kamu. Tiap-tiap seseorang dari mereka mendapat balasan dari dosa yang dikerjakannya. Dan siapa di antara mereka yang mengambil bahagian yang terbesar dalam penyiaran berita bohong itu, baginya azab yang besar. Saudaraku seiman dan seagama, itulah sedikit riwayat yang menjelaskan tentang Rasulullah SAW bersama dengan Aisyah. Semoga saja dengan adanya cerita ini mendapatkan hikmah yang besar bagi kita. Akhirnya kami mengucapkan maaf apabila ada kesalahan dan kesilapan.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.